Shalom, puji Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Ini kali yang kedua saya pelayanan di tempat ini. Sebetulnya kemarin enggak ada planning ke sini hari ini. Janjiannya hari Rabu. Tapi kemarin siang dikabari suruh hari Jumat siang dikabari untuk pelayanan hari ini. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan satu tema, ciri-ciri orang yang disertai Tuhan. Kita akan lihat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Ibrani 13 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Ini loh janjinya Tuhan. Kalau kita meyakini, kita pegang teguh firman ini. Bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan. 2 tahun lalu saya pelayanan di sini. Bulan Oktober kalau nggak salah. Bulan Agustus saya sudah planning untuk mengganti pintu samping gereja dan terlaksana. Saya cuma beriman. Jadwal bulan Juni ada ibadah kaum pria di tempat saya. Saya sudah umumkan ke jemaat. Jemaat bilang, saya sampaikan kita butuh untuk mengganti pintu yang utama. Saya sudah tanya tukang, dibutuhkan sekitar 3,5 sampai 4 juta. Bulan Januari 2023, saya dapatkan satu ayat yang memberkati saya. Saya mau bagikan kepada Bapak Ibu. Mazmur 118 ayat yang ke-5. Mazmur 118 ayat yang ke-5 dikatakan, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan telah menjawab aku dengan memberikan kelegaan. Saya pegang ayat itu. Bulan Mei, jadi Januari ke Mei, itu kan sekitar 4 bulan. Kami ada acara persekutuan hamba-hamba Tuhan Seblitar Raya. Waktu itu saya tidak mengikuti sebetulnya, karena tujuan saya datang nganter papi untuk hadir ke acara tersebut. Ada di lantai atas, saya sedang di bawah. Ketika acara sudah mulai, saya naik di lantai 2 di balkon. Saya duduk di situ mendengarkan pembicara. Begitu selesai, karena saya sendirian turun. Sudah mau acara selesai, salah satu hamba Tuhan panggil saya. Kan ada semua yang hadir hamba Tuhan itu dapat berkat. Ditaruh di dalam sedotan sebuah kertas. Saya dipanggil, sudah dapat belum? Saya jawab ya belum. Akhirnya dikasih sama WL-nya 1. Saya buka dalam hati. Kalau ini memang berkatnya buat saya mau pakai untuk Tuhan. Saya buka,
antara percaya dan tidak. Dan ayat ini menguatkan. 5 juta. Minggu itu hari Sabtu, saya masih ingat 13 Mei 2023. Minggu saya umumkan jemaat, ini ada berkat 5 juta. Kita ganti pintu depan. 2 minggu kemudian kita ganti dan puji Tuhan. Ketika kaum pria datang, sudah berubah pintu utama. Ini lokasinya. Kalau hidup kita menyerah sepenuh, disertai, gak ditinggal. Amin. Kita tahu bahwa Allah itu tidak tinggalkan, tapi Tuhan tetap setia. Saya panggil tukang, biaya berapa? Tinggal mau minta pintu yang harga berapa. Dia yang menentukan, dia yang menyarankan minta harga berapa. Saya minta sekitar 2,5. Karena nanti belum biaya tukang, biaya bahan-bahannya dan sebagainya. 2 minggu kemudian saya sudah pesan itu pintu. Disarankan sama majelis gawangannya pakai yang cor saja, awet, oke. Dan Tuhan pas, hanya habis 4 juta. Ini loh, kalau kita mengandalkan Tuhan sepenuh, kita tidak akan kekurangan. Ini setiap orang pasti akan bangga jika ada yang mendampingi atau menyertai apapun yang diperlukan, Tuhan sediakan. Ini berapa minggu yang lalu jemaat bilang ini samping gereja harus dikasih kafalum. Wes dengkule sing roso, tak bilang gitu. Modal kita modal dengkul. Kalau dengkulmu kuat, pasti Tuhan sediakan. Apalagi kita mau Natal. Cuma hanya beriman pada Tuhan. Jadi setiap orang pasti bangga, ada yang menyertai, ada yang mendampingi. Tuhan tidak akan biarkan. Ciri-ciri orang yang disertai Tuhan itu apa aja? Yang pertama, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Salah satu tokoh yang cukup terkenal yaitu Yusuf. Pasal 39 ayat 1 dan sampai 3. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Jadi Yusuf disertai oleh Tuhan. Apa yang dia kerjakan, dia berhasil. Dia harus mengumpulkan gandum untuk beberapa tahun. Karena untuk kedepannya akan terjadi kekurangan. Tuhan sudah persiapkan. Sebelum dia dibawa ke Mesir, dia sudah dibenci sama saudara-saudaranya.
Tapi Tuhan apa benci juga sama dia? Enggak, Tuhan tetap sertai. Melalui proses demi proses. Sehingga dia sampai kepada titik kemenangan. Dijual sama saudaranya. Sebelum dijual harus dibuang dulu ke dalam sumur. Bukan perkara yang mudah. Kadang kalau saudara satu sama lain bengkerengan ini hal yang wajar. Tapi kalau kita punya Tuhan, tidak ada bengkerengan, tidak ada pertikaian satu dengan yang lain. Amin. Karena ada Tuhan dalam hidup kita. Tuhan itu sebagai sumber, sebagai kekuatan dalam hidup ini. Yusuf melakukan apa yang dia perbuat berhasil. Yang kedua, menjadi jalan berkat. Di ayat yang kelima di kitab Kejadian 39 ayat yang kelima. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan apa? Memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Padahal orang Mesir bukan orang yang mengenal Tuhan. Tapi dengan ada Yusuf, hidupnya juga dapat berkat. Itulah kehidupan manusia. Kita selalu kurang dengan apa yang kita perlu. Siapa sih sini enggak butuh uang? Semua pasti membutuhkan. Tapi Tuhan tahu. Kalau kita dikasih terlalu banyak, pasti nanti akan menyimpang. Dicukupkan pas istilahnya begitu. Nah itu baru bisa dipergunakan dengan baik. Tuhan tahu. Yusuf menjadi berkat dimanapun dia berada. Hal yang ketiga, tegar menghadapi angin godaan. Di pasal yang di ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Di pasal yang sama. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf dan berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya dari tangan perempuan itu dan lari keluar. Hal yang ketiga adalah tegar menghadapi angin godaan. Digoda sama istri Potifar. Tapi Yusuf tegar menghadapinya. Ketika masalah datang, persoalan datang, kalau kita mengandalkan Tuhan sepenuh, itu tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti tolong. Janjinya, karena dialah yang termanis buat jiwa kita. Kadang godaan itu
Ya mungkin karena tidak hanya kehidupan ekonomi saja. Godaan karena harus mengikuti mungkin calon suami atau calon istri. Ini saya alami sendiri. Ada salah satu anak ya mulai SMP, lulus SMP ikut saya. Hampir 1,5 tahun ikut di rumah. Naik kelas 2 SMA, jadi kelas 1 SMA dia di rumah sampai dia naik kelas 2. Kelas 2 dia pamit, saya pulang karena rumahnya cukup jauh sebetulnya. Dari rumah saya, dari sekolahan dia ke rumah, dari sekolah ke rumahnya dia tuh hampir 20 kilo. Kalau hari cuaca baik begini mungkin enggak masalah ya. Kalau pas cuaca hujan ya kasihan juga. Dia pamit pulang. Oke lah, cuman kalau kita ada kegiatan dia pasti ke rumah. Nginap semalam, kadang 2 malam. Sampai akhirnya 2013 dia lulus SMA. Dia lanjutkan studi di Pelita Harapan. Ambil keperawatan. Dapat 2017 wisuda. Masuk ikatan dinas, tetap di Karawaci dia dinasnya. Beberapa bulan yang lalu saya dapat kabar dari tantenya. Dia bilang gini, saya di WA, anakmu HP rapi. Kok enggak kabar-kabar. Memang lama kita enggak pernah kontak-kontak. Terakhir bulan April saya kontak sama dia. Terus kalau enggak salah sekitar Juni saya dapat kabar. Anakmu HP rapi bulan Agustus. Saya hanya jawab, oh iya tak tunggu info selanjutnya. Pikir saya sudah ketemu jodohnya karena beberapa temannya sudah menikah. Satu lettingnya dia. Bulan sampai Agustus saya tunggu kok enggak ada kabar. Sampai bulan Juli saya tunggu kok enggak ada kabar. Nah, waktu itu kita ada persekutuan hamba-hamba Tuhan, hanya beberapa hamba Tuhan di daerah utara dari rumah. Sekitar 16 kilo dari rumah. Saya datang ketemu sama salah satu tetangganya, itu di depan rumahnya neneknya. Dia bilang, anakmu HP rapi, tapi pindah agama. Hah? Muka ini seperti dikasih kotoran. Saya dalam hati, loro istilahnya gitu. Tak didik dari dia ikut saya sampai dia bisa kuliah. Meskipun saya enggak ikut membiayai, tapi kalau tiap kali pulang ya mau enggak mau ya jaluk jatah sangu. Sudah seperti anak sendiri. Pukulan berat buat saya. Hari ini dia menikah. Saya bilang sama yang biasa bersih-bersih di rumah, wis tak tinggal nang Lumajang ya, timbang aku teko tambah loro ati. Jadi istilahnya saya pergi ke Lumajang itu karena melarikan diri. Karena ada pernikahan dia hari ini. Nanti 8:30 ijabnya. Saya cuma dalam hati, wah godaannya. Karena seorang tuan dia korbankan Tuhannya. Sudah terbuai kan? Berarti dia kan tidak tegar dengan godaan itu. Teman satu pekerjaan di rumah sakit dengan dia. Godaan datang. Tapi kalau kita punya Tuhan, punya iman yang kuat, pasti nggak akan terbuai dengan godaan. Nggak mau kalah. Jangan hanya karena Tuhannya dijual. Ya kan? Tadi malam tantenya
mau video call, saya lagi di ruang makan. Jadi HP di kamar saya enggak tahu. Jadi itulah yang terjadi. Kita harus tetap tegar menghadapi godaan. Yang keempat, tegar menghadapi angin fitnah. Di ayat yang ke-13 sampai 16. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuannya pulang. Difitnah kan? Padahal yang menggoda adalah istri Potifar. Tapi dibalik kata-katanya bahwa Yusuf yang menggoda dia. Kita tidak mau ketika angin-angin yang tidak mengenakan masuk ke dalam hati. Tapi Tuhan yang siap menghembuskan angin itu untuk lalu daripada kita. Supaya hidup kita tetap tegar dalam menghadapi segala sesuatu. Saya tidak tahu Bapak Ibu yang datang pagi hari ini persoalannya apa, permasalahannya apa. Jangankan Bapak Ibu, yang kecil aja pengen sesuatu kadang nggak kesampaian. Apalagi yang belum bisa ngomong secara jelas, pengen inilah, pengen itulah. Saya ingat dulu masa kecil ketika umur 4 tahun atau 5 tahun masih ada almarhumah mami. Kan mami terima jahitan di rumah. Saya cuma bilang gini, pengen beli jajan. Jawabannya itu yang kadang bikin orang sakit. Ya berdoa. Kalau sekarang kan enggak, mah minta uang 5.000. Suruh berdoa dulu langsung dikasih. Cuma dibilang berdoa. Gak berapa lama ada orang datang ke rumah mau jahit baju. Setelah diukur, dibilang nanti berapa hari ke depan selesai. Ya tante, saya bayar sekalian. Jadi sudah dibayar duluan, teken kontrak. Begitu orangnya pulang, saya bilang ini berkat saya. Benar diantar papi pergi beli jajan. Udah itu toh hal yang sepele. Ngajarkan supaya apa? Tetap mengandalkan. Mazmur tadi menguatkan dalam segala kesesakan. Kalau kita berseru kepada Tuhan, pasti Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan tahu. Jadi serahkanlah hidupmu dan percayalah dengan segenap hatimu, maka Tuhan akan memberikan pertolongan. Tepat. Gak lambat loh, tepat pada waktunya. Janjinya Tuhan, ya dan amin.
Dia tidak akan tinggal. Dia tidak akan biarkan kita seorang diri menghadapi. Tapi bersama Tuhan, aku bisa melewati semua. Kalau kita datang pagi hari ini, mungkin dengan beban, dengan persoalan, dengan masalah, kita tahu bahwa Tuhan tetap bekerja dalam hidup kita. Ketika masalah, entah itu masalah besar, entah masalah kecil, Tuhan tahu. Mungkin datang dengan membawa sakit yang mungkin sudah lama. Tapi kalau kita serahkan di kakinya Tuhan, Tuhan tak akan biarkan. Amin. Saya jemput semua bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Kami mau menghadapi semua bersama dengan Kau. Jangan Kau tinggalkan kami Tuhan. Ajarkan kami tetap punya andalan, punya kekuatan. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, berikan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpa. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Inilah janjinya Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak ditinggalkan, tapi Tuhan tetap menuntun langkah kita. Karena Tuhan sebagai perisai yang membentengi seluruh kehidupan kita. Tidak hanya Yusuf yang disertai, kita pun bisa disertai. Asalkan kita tetap melekat pada Tuhan. Engkaulah perisaiku. Yakini bahwa Tuhan sebagai perisai dalam hidupmu. Dia gak akan tinggalkan kau. Dia akan menyertai hidupmu.
Bapak Ibu yang hadir bersama dengan pasangannya, rangkul kedua pasanganmu. Ku kan engkau tidak akan berdiri sendiri, tapi saling menguatkan. Kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun, ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun, tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun, ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun, tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Bersamamu kami mau melewati semuanya Tuhan. Bersama dengan Engkau, jangan Kau biarkan kami pegang kami Tuhan dalam kendali-Mu. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi
rindu disertai Tuhan. Kami tahu dalam hidup ini terkadang kami diperhadapkan dengan ujian, tantangan, pergumulan. Tapi kalau Tuhan ada bersama dengan kami mampu, kami kuat, kami menang, kami diberkati karena anugerah Tuhan. Penyertaan Tuhan yang sempurna pada waktu senang, pada waktu susah. Bahkan pada waktu kami melewati lembah kekelaman. Kalau Tuhan beserta dengan kami, kami tidak takut. Seperti Engkau menyertai hamba-Mu Yusuf, sertailah kami sampai langkah kami yang terakhir. Biar kami didapati setia dan berkenan kepada Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, menyertai terus dalam pelayanan mereka di Kesamben Blitar, dalam tugas-tugas pelayanan. Kami sudah terima firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk.